Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidina Fidia dengan NPM 2015300250 ingin mempresentasikan hasil resume materi manajemen pengendalian usaha dari materi 1 sampai dengan 6. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan materi pertama dengan judul Konsep Umum Kewirausahaan dan Memahami Kunci Sukses Kewirausahaan. Latar belakang, kewirausahaan pertama kali muncul pada abad 18 diawali dengan penemuan-penemuan baru seperti mesin uap dan mesin pemintal. Tujuan utama mereka adalah pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas. Keuntungan dan kekayaan bukan tujuan utama. Secara sederhana, arti kewirausahaan adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kasmir tahun 2007 halaman 18. Konsep umum kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha dan juga menentukan berhasil tidaknya usaha yang dirintis. Selain itu, dengan berwirausaha, seseorang akan berusaha mandiri, kreatif, dan inovatif agar usahanya dapat diterima oleh masyarakat. 1. Karakteristik kewirausahaan. Motif berprestasi tinggi, selalu berspektif, memiliki kreativitas tinggi, memiliki perilaku inovatif tinggi, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab, mandiri atau tidak ketergantungan, berani mengambil resiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kemampuan manajerial. 2. Karakteristik wirausahawan. Action oriented, berpikir simpel, mereka selalu mencari peluang-peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin tinggi, hanya mengambil peluang yang terbaik, fokus pada eksekusi, memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terhubung satu dengan lainnya, yang diperlukan pengusaha untuk dilatih dan dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola usahanya. Zuhriyah tahun 2013. Kompetensi kewirausahaan memiliki beberapa indikator, yaitu keterampilan teknis, pembuatan dan pengambilan keputusan, kemampuan pengorganisasian, manajemen pemasaran dan keuangan, berani mengambil risiko, kreatif dan inovatif, berorientasi ke masa depan. Peluang-peluang wirausaha. Peluang usaha merupakan sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tumbuh guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Robin dan Coulter. Ciri-ciri peluang usaha. Peluang itu orisinal dan tidak meniru. Peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Tingkat visibilitas kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. Bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari orang lain. Ada keyakinan untuk mewujudkannya, ada rasa senang dalam menjalankannya. Faktor penyebab keberhasilan wirausahawan. Menurut Hendro tahun 2011 halaman 47 sampai dengan 50 ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausahawan berhasil, yaitu faktor peluang, faktor SDM, faktor keuangan, faktor organisasial, faktor perencanaan, faktor pengolahan usaha, faktor pemasaran dan penjualan, faktor administrasi, faktor peraturan pemerintah, politik, sosial, dan budaya lokal, dan catatan bisnis. Faktor penyebab kegagalan wirausahaan. Tidak kompeten dan manajerial, kurang berpengalaman baik, gagal dalam perencanaan, kurang dapat mengendalikan keuangan, lokasi yang kurang memadai, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Ciri-ciri wirausahawan yang berhasil.
memiliki visi dan tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif, berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, kerja keras, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Komitmen pada berbagai pihak, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankannya maupun tidak. Kesimpulan, kewirausahaan adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan, atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberikan nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Materi 2, merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Latar belakang, perencanaan bisnis merupakan langkah awal dalam menjalankan bisnis. Biasanya terjadi dari apa yang kita lakukan, kapan dan bagaimana cara lebih jelas mengenai tipe bisnis yang akan dirintis, siapa saja yang akan menjadi pelanggan, dan produk atau jasa apa yang akan ditawarkan. Cara memulai bisnis. Menurut Suryana, tahun 2006 halaman 100 ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha baru, yaitu 1. Merintis usaha baru atau starting, 2. Membeli perusahaan orang lain atau buying, 3. Kerjasama manajemen atau franchising. Identifikasi peluang usaha. Ada 4 langkah strategis yang diusulkan Finzes tahun 2011 halaman 233 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih sebuah peluang bisnis, yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, 2. Memindai atau scanning atau menyaring lingkungan, mengevaluasi individu dan masyarakat secara umum. 3. Meneliti secara cermat peluang-peluang bisnis yang akan muncul. 4. Memilih salah satu peluang dan mempersiapkan sebuah rencana usaha. Merintis usaha baru. Ada beberapa tahapan dalam merintis usaha baru, yaitu sebagai berikut. 1. Diawali dengan adanya ide. 2. Mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. 1. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki. 2. Bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. 3. Tempat usaha yang akan dipilih. 4. Organisasi usaha yang akan digunakan. 5. Jaminan usaha yang mungkin diperoleh. 6. Lingkungan usaha. Kerjasama manajemen atau franchising. Franchising adalah suatu kerjasama antara entrepreneur dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Secara sederhana, model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan, cabang, atau penyalur. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Franchisor adalah perusahaan induk, yaitu perusahaan yang memberikan lisensi, sedangkan franchise adalah perusahaan pembeli lisensi atau penyalur atau dealer. Manfaat membuka usaha. Ada beberapa keuntungan menarik yang bisa didapatkan dari membuka usaha sendiri, antara lain 1. Potensi penghasilan yang tak terbatas. 2. Memaksimalkan kemampuan. 3. Bebas mengatur waktu kerja. 4. Sikap mental yang mandiri. Strategi usaha baru. Strategi untuk mempertinggi kesempatan sukses usaha baru, yaitu 1. Menjadi objektif. 2. Membuat sederhana dan terfokus. 3. Fokus pada pasar yang menguntungkan. 4. Mengembangkan rencana pemasaran. 5. Manajemen tenaga kerja secara efektif. 6. Membuat catatan keuangan yang jelas. 7. Tidak pernah menghambur-hamburkan kas. 8. Menghindari perangkap yang berulang-ulang dari pertumbuhan yang cepat. 9. Mengerti seluruh fase bisnis. 10. Merencanakan ke depan. Kesimpulan, untuk memulai usaha baru dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu merintis usaha baru, membeli perusahaan orang lain, dan franchising. Dalam memulai sebuah usaha dapat diawali
dengan mengamati lingkungan. Biasanya ide baru muncul sebagai hasil dari proses interaksi seseorang dengan lingkungan. Oleh karena itu, pilihan akan lingkungan dan bentuk bisnis harus diamati dengan seksama. Materi 3, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Latar belakang, organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Gito Sudarmo dan Sudita tahun 2000 halaman 1. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena persamaan visi dan misi serta tujuan yang sama dari anggotanya. Pembentukan organisasi juga didasari atas keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian organisasi. Menurut Profesor Dr. Sondang Pesegian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan dalam ikatan itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan dalam arti umum, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Pengertian manajemen, sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hubungan manajemen dan organisasi. Organisasi dan manajemen adalah organisasi sebagai alat atau wadah sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen lebih mengarah kepada pengaturan atau pengelolaan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun persamaan atau organisasi dan manajemen ialah sama-sama memiliki sasaran dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pengertian laba. Definisi laba adalah peningkatan kekayaan seseorang investor sebagai hasil dari penanaman modal setelah dikurangi biaya-biaya terkait penanaman modal tersebut. Namun jika melihat dari sudut pandang akuntansi, laba merupakan selisih harga penjualan dengan biaya produksi. Organisasi laba. Organisasi laba adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yakni untuk menghasilkan keuntungan. Organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa, guna untuk memperoleh hasil atau laba sesuai dengan tujuan pemilik organisasi tersebut. Organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Kesimpulan, organisasi dan manajemen, bila segalanya terurut dan dilaksanakan dengan benar, maka secara otomatis suatu tujuan organisasi pun akan tercapai. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antar manajemen dan organisasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya suatu organisasi dan suatu manajemen untuk mengatur jalannya organisasi dengan baik, agar mendapatkan tujuan yang maksimal. Karena dalam organisasi dibutuhkan manajemen untuk mengatur organisasi tersebut dan kerjasama yang baik agar dapat mencapai tujuan bersama dengan tepat. Materi 4. Perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi-fungsi pengendalian. Latar belakang. Sistem pengendalian manajemen yang baik akan mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Apabila terdapat goal congruence dalam organisasi, yaitu suatu kondisi atau diperoleh dari usaha anggota organisasi dalam mencapai goalnya masing-masing, juga membantu tercapainya goal organisasi. Perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan
yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya tersebut individu atau anggota kelompok, hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi. 1. Faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya. 2. Faktor internal. Yang pertama ada budaya. Budaya di dalam organisasi meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. 2. Gaya manajemen. Biasanya, sikap-sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan sikap para atasan itu pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. Organisasi informal, garis-garis dalam bagan organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan bertanggung jawab dari setiap manajer. Persepsi dan komunikasi. Dalam upaya meraih tujuan-tujuan organisasi, para manajer operasi harus mengetahui tujuan dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Sistem pengendalian formal. Pengaruh besar lainnya adalah sistem yang bersifat formal. Sistem ini bisa kita klasifikasikan ke dalam dua jenis. 1. Aturan-aturan. Pengendalian fisik manual, pengamanan sistem, sistem pengalian tugas. Proses kendali secara formal. Organisasi suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang terjadi dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Jenis-jenis organisasi. Organisasi bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama, struktur fungsional. Di dalamnya, setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. 2. Struktur unit bisnis. Di dalamnya pada unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. 3. Struktur matriks. Di dalam unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Fungsi-fungsi pengendalian usaha. Fungsi sistem pengendalian manajemen adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan prestasi kerja atau sesuai dengan rencana semula dan melakukan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi hal-hal yang menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Kesimpulan. Perilaku organisasi adalah suatu bidang serapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok, hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Materi 5. Konsep-konsep dasar pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. Latar belakang. Pengendalian merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan suatu yang identik dan apa saja yang akan dikendalikan. Pengendalian membantu mengidentifikasikan masalah-masalah manajemen. Usaha-usaha untuk mengidentifikasikan masalah-masalah merupakan tantangan bagi para manajer. Seorang manajer akan menyadari suatu masalah apabila terjadi penyimpangan dari sasaran yang ingin dicapai. Salah satu fungsi daripada manajemen adalah pengendalian. Konsep-konsep dasar pengendalian manajemen. 1. Sistem. Prosedur melaksanakan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Karakteristik suatu sistem adalah runtut, terpola, terkoordinasi, dan terdiri dari beberapa langkah yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Pengendalian. Dalam suatu sistem pengendalian akan ditemukan 4 elemen proses pengendalian, yaitu detektor atau sensor, asesor atau penilai,
efektor atau pelaksana, dan communication network atau jaringan komunikasi. 3. Manajemen, pimpinan dari organisasi, dan memiliki hierarki tertentu. Hierarki manajemen adalah pembagian manajemen menjadi beberapa lapisan. Semakin kompleks organisasi, maka semakin banyak lapisan manajemen yang dibentuk. Konsep-konsep dasar yang memberikan kerangka bagi perancangan dan penerapan sistem pengendalian manajemen. 1. Memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Perancangan suatu sistem pengendalian manajemen didasarkan pada pertimbangan biaya manfaat. Tidak peduli betapa baiknya perancangan dan pengoperasian suatu pengendalian manajemen dalam suatu organisasi. Sistem itu tidak dapat memberikan jaminan keyakinan yang mutlak agar tujuan organisasi dapat tercapai. 2. Komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus-menerus. Pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. 3. Pengendalian manajemen dipengaruhi oleh manusia. Sistem pengendalian manajemen dapat berjalan efektif jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia. Tanggung jawab berjalannya sistem pengendalian manajemen sangat tergantung pada manajemen. Manajemen menetapkan tujuan, merancang, dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau serta mengevaluasi pengendalian. Batas-batas pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah kegiatan perancangan dan pengendalian dalam organisasi yang berada di antara dua kegiatan, yaitu perumusan atau formulasi strategi yang dilakukan manajemen atas dan pengendalian tugas yang dilakukan oleh manajemen level bawah dan operasional. Untuk dapat memahami pengertian pengendalian manajemen terlebih dahulu, dapat dibedakan dari dua aktivitas lainnya, yaitu formulasi strategi dan pengendalian tugas. Formulasi strategi adalah proses menentukan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Aspek pengendalian manajemen. 1. Kegiatan pengendalian manajemen meliputi merencanakan, mengkoordinasi, mengkomunikasikan, mengevaluasi, memutuskan, dan mempengaruhi. Keselarasan tujuan, perangkap penerapan strategi, tekanan finansial dan non-finansial, bantuan dalam mengembangkan strategi baru. Kesimpulan, konsep manajemen itu terdiri dari sistem pengendalian dan manajemen itu sendiri. Manajemen mempunyai tanggung jawab atas kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan operasional perusahaan. Jadi, kesimpulannya, konsep manajemen itu memiliki kaitan yang erat antara kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan operasional perusahaan dalam sistem itu sendiri. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan mengganggu sistem itu untuk berjalan mencapai tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan. Materi 6, Pusat Pertanggungjawaban. Pusat Pertanggungjawaban. Pusat Pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Perusahaan pada dasarnya merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab, yang masing-masing diwakili oleh sebuah kota dalam bahan organisasi. Karakteristik utama pusat pertanggungjawaban adalah memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan dengan memberikan laporan aktual mengenai kegiatannya. Pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah jumlah yang diterima oleh perusahaan dalam kegiatannya, yang utamanya dalam penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Dalam pusat pendapatan, output berupa pendapatan yang diukur dalam suatu moneter tetapi tidak ada hubungannya yang nyata antara masukan atau input atau biaya dengan keluarannya atau output. Pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada dua jenis umum dari pusat beban, yaitu 1. Pusat beban teknik adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keadaan yang wajar. 2. Pusat beban kebijakan, juga disebut dengan biaya yang dikelola, adalah biaya yang tidak tersedia estimasinya tekniknya. Pusat administratif dan pendukung.
Pusat administratif dan pendukung adalah pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa dan pusat pertanggungjawaban yang lain. Satu, permasalahan dalam pengendalian. Kesulitan dalam pengukuran output. Dalam beberapa aktivitas, output utamanya adalah berupa saran dan layanan, dan karena outputnya dalam bentuk jasa, sehingga sulit diukur kuantitasnya. Dua, tidak adanya keselarasan cita-cita. Umumnya, para manajer administratif berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Keinginan tersebut akan tampak selaras dengan cita-cita perusahaan. Dua, penyusunan anggaran. Satu, bagian yang membahas biaya pokok dari suatu pusat administratif atau pendukung tersebut termasuk biaya untuk aktivitas-aktivitas yang secara intrinsik diperlukan untuk keputusan manajemen. Dua, bagian yang membahas aktivitas kebijakan dari pusat administratif atau pendukung tersebut, termasuk deskripsi dari tujuan biaya dan estimasi biaya dari setiap tujuan. Pusat penelitian dan pengembangan. Satu, permasalahan dalam pengendalian. Pengendalian terhadap pusat penelitian dan mengembangkan akan menyajikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan cita-cita. Dua, rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangannya. Penelitian dasar memiliki dua ciri sebagai berikut. Tidak terencana, di mana pihak manajemen hanya membuat keputusan secara umum mengenai bagian yang harus dieksplorasi. Dua, seringkali ada tenggang waktu yang lama antara dimulainya penelitian dengan pengenalan produk yang berhasil. Tiga, program lead bank. Program lead bank terdiri dari serangkaian program ditambah kelonggaran untuk pekerjaan yang tidak direncanakan. Hal tersebut biasanya ditinjau setiap tahunnya oleh manajemen senior. 4. Anggaran tahunan. Jika suatu perusahaan telah memutuskan suatu program lead bank berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk penyusunan anggaran akan memungkinkan manajemen untuk melihat proyek lead bank. 5. Pengukuran kinerja. Di banyak perusahaan, manajemen menerima dua jenis laporan mengenai kegiatan-kegiatan lead bank. Jenis laporan yang pertama membandingkan prediksi terakhir mengenai total biaya dengan jumlah yang disetujui untuk masing-masing proyek. Pusat pemasaran. 1. Kegiatan logistik. Kegiatan logistik adalah kegiatan untuk menyampaikan produk perusahaan ke pelanggan dan menagih pembayaran dari pelanggan. Kegiatan ini meliputi transportasi, penyimpanan, pengiriman, dan pembuatan faktur dan penagihan. 2. Kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan untuk memperoleh pelanggan. Kegiatan ini meliputi pengujian pasar, pelatihan, dan supervise tenaga pemasaran, promosi penjualan. Kesimpulan, pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seseorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi pusat-pusat tanggung jawab tersebut. Kemudian membentuk suatu tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja, dan unit organisasi kecil lainnya. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab, digolongkan menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pusat pengendalian. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data mengenai pengeluaran yang telah dilakukan dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.